Bab 1220. Kota pecah. Ketika kegelapan menyelimuti semesta, dan prajurit mayat iblis turun ke kota. Ibu kota kekaisaran area barat dunia spiritual semuanya sudah tidak berdaya. Rasa takut dan putus asa menguasai hati mereka. Ketika saat itu dimulai, sepertinya hidup adalah sebuah penderitaan. Jeritan ibu kota kekaisaran memenuhi seluruh langit. Karena penyelamat mereka, area suci telah mengumumkan kekalahan. Area suci sudah menyerah untuk bertarung dengan ras mayat iblis. Ibu kota kekaisaran adalah lapisan pengadang area barat dunia spiritual yang terakhir. Di dalam istana, wajah Vincent terlihat tidak berdaya. Kabar buruk yang tidak berhenti datang membuat raja dari area barat dunia spiritual juga jatuh ke dalam jurang putus asa. Yang mulia raja, 3 jenderal mati perang. Yang mulia raja, tetua sudah meninggal. Yang mulia raja, gerbang kota akan segera hancur. Yang mulia raja, orang-orang dari tahta suci sudah mundur. Ketika kabar buruk terakhir datang, Vincent berdiri. Dia berkata kepada Anita dan Pregi Dugu yang ada di sisinya, Tuan Putri. Aku memiliki sebuah permintaan. Pregi Dugu dengan putus asa menatap Vincent. Lalu berkata, kamu akan segera menjadi raja dari negara yang hancur. Permintaan apa yang kamu miliki? Kamu langsung katakan saja. Vincent dengan penuh cinta menatap Anita. Dia memegangi kepala Anita, dan dengan lembut berkata, Anita, apakah kamu membenciku? Saat ini tidak ada keceriaan di wajah Anita lagi. Saat ini dia terlihat serius. Kemudian berkata, Ayah, Putri tidak pernah membencimu. Sebaliknya, aku selalu saja nakal, selalu membuat kamu cemas. Di waktu yang akan datang aku tidak akan seperti itu lagi. Ayah, aku tidak akan seperti itu lagi. Sembari Anita berkata, air matanya mengalir keluar dari sudut mata. Vincent dengan lembut melepaskan Anita. Tanpa menoleh ke arah Anita lagi. Dia tersenyum pada Pregi Dugu, Tuan Putri. Jika boleh, aku ingin menyerahkan Anita kepadamu. Yang Vincent dapatkan hanyalah anggukan kepala dari Pregi Dugu. Setelah berkata, tubuh Vincent mengeluarkan cahaya putih. Dia mengenakan jubah putih. Tangannya memegang pedang yang panjang. Lalu dia melangkah keluar dari istana. Anita dengan panik menahan Pregi Dugu. Lalu tangisannya semakin kencang, Kakak Pri. Aku mohon selamatkan ayahku. Aku mohon selamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Pregi Dugu dengan serius berkata, Anita, ayahmu adalah raja. Dia sudah seharusnya melakukan ini. Meskipun kepergiannya juga tidak dapat membantu apapun. Selain itu, aku tidak wajib membantu kalian. Aku harap kamu mengerti. Kakak. Aku mohon padamu, Anita dengan sedih menatap Pregi Dugu. Dia terus menarik pakaian Pregi Dugu. Lalu memohon, kali ini saja. Tiba saatnya apa yang ingin kamu inginkan dariku. Aku pasti akan melakukannya. Tolong bantu ayahku. Aku tidak akan nakal lagi. Aku tidak akan pergi dari rumah lagi. Aku tidak akan memandangi punggung ayah yang menjauh. Anita menangis dengan keras. Dia berlutut di depan Pregi Dugu. Lalu kepalanya tidak berhenti mengetuk ke atas lantai. Baiklah. Aku benar-benar tidak berdaya padamu. Mengesalkan sekali. Pregi Dugu terlihat kesal. Lalu di tangannya muncul pedang putih. Dia dengan kesal menatap Anita, gadis kecil. Kali ini saja. Kamu pergi tunggu di kamar Sali Liu. Sali Liu akan segera menyelesaikan pelatihan. Tiba saatnya kamu pergi dengannya. Pregi Dugu sembari berkata.
sembari berubah menjadi asap hitam. Lalu keluar dari istana. Dan dia tidak berhenti mengumpat, menyebalkan. Semua ini karena Hailie. Jika tidak, kenapa aku bisa kasihan dengan gadis ini? Jika sejak awal mengetahuinya, seharusnya aku bersama Louis Lu saja. Jika bersama anak ini, dia sama sekali tidak mendapatkan hal baik. Vincent melangkah ke arah gerbang kota. Di gerbang kota terdapat banyak penjaga yang terluka. Mereka berkata, "Yang mulia Raja, gerbang kota akan segera hancur." "Buka gerbang kota," Vincent berkata dengan nada datar. Gerbang kota terbuka. Dia mengangkat tinggi pedangnya, lalu masuk ke medan perang. Namun di belakangnya, sudah tidak ada prajurit lagi. Dia tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Setelah itu bergumam, "Aku benar-benar seorang raja yang gagal. Hingga di saat terakhir, ternyata hanya tersisa aku seorang diri." Ketika gerbang kota terbuka, ada banyak prajurit yang melarikan diri. Di dalam mata mereka, sudah tidak ada raja yang tinggi lagi. Mungkin, di dalam matanya, mereka tidak pernah mengakui raja ini. Banyak prajurit berlari melalui sisi Vincent, sama sekali tidak melihatnya. Saat ini, Vincent seperti menjadi lebih tua. Dia tidak bicara. Dia menebaskan pedangnya. Puluhan ribu mayat iblis langsung berubah menjadi darah. Di dalam sana, kebanyakannya adalah anak buahnya. Tatapannya terlihat teguh. Setiap dia mengayunkan pedangnya, dia tidak terlihat ragu. Meskipun rakyat yang di belakangnya tidak pernah menganggapnya sebagai raja. Sekali demi sekali menghantam mundur ras mayat iblis. Wajah Vincent mulai terlihat lelah. Tubuhnya lelah. Hatinya lebih lelah. "Vincent, mundur." Suara Pregi Dugu menyebar ke seluruh langit. Sebuah energi pedang merah menerjang medan perang. Energi pedang yang panjangnya mencapai ratusan kaki, menerjang semua tempat, dan para mayat iblis menjerit kesakitan. Ratusan tubuh mayat iblis membeku di tempat. Selanjutnya, tubuhnya retak, lalu kabut darah meluap. Para mayat iblis tidak berkumpul lagi. Vincent dengan terkejut menatap ke arah Pregi Dugu, lalu berkata, "Tuan Putri, terima kasih banyak." Pregi Dugu menggerling matanya, lalu menjawab, "Sama-sama. Jika bukan karena Anita memohon padaku, aku tidak akan menanggapi masalah kalian. Jika kamu menggunakan cara ini, kamu tidak akan bisa membunuh para mayat iblis." Pregi Dugu berkata, lalu melesatkan energi pedang lagi. "Serangan mereka terlalu kuat. Kamu bantu beri aku perlindungan. Jangan biarkan mereka mendekatiku. Lalu serahkan serangan kepadaku." Pregi Dugu berkata dengan tegas. Vincent mengeluarkan keringat dingin, lalu tersenyum dingin, "Tenang, Tuan Putri. Aku memiliki pelindung aura suci. Jika mereka ingin melukaiku, itu bukanlah hal yang mudah. Serahkan saja kepadaku. Hanya saja mereka terlalu banyak. Aku tidak tahu bisa bertahan atau tidak." Pregi Dugu tidak bicara. Dia mulai mengumpulkan energi, dan tidak menanggapi Vincent. Namun harus diakui, daya pertahanan Vincent memang kuat. Bahkan Pregi Dugu saja terpukau. Raja ini biasanya tidak terlihat berguna. Kekuatannya juga tidak hebat. Area suci seperti secara khusus untuk mengendalikan para mayat iblis. Ditambah lagi daya pertahanan Vincent sangat kuat. Jadi ketika serangan para mayat iblis tertuju ke tubuh Vincent, Vincent tidak mengalami luka besar. Dan tidak jauh dari sana, Anmos Swan melayang di tengah udara. Di belakangnya terdapat puluhan mayat iblis tingkat alam spiritual.
Mereka terdiri dari Master Iblis, Paladin, Ras Iblis. Bahkan ada seekor monyet hitam. Satu-satu yang sama adalah tatapan mereka semua termenung. Anmos Sian tersenyum dingin. Dia menunjuk monyet dan berkata, Raja Siluman Monyet. Hari ini, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Monyet kecil itu menggaruk kepalanya. Lalu melirik Anmos Suan. Setelah itu air ludah tersembur ke wajah Anmos Suan. Dan berteriak dengan aneh, kuak kuak kuak. Bersambung. Bab 1221. Angel, Raja Siluman Monyet. Pertunjukan selanjutnya adalah kamu. Anmos Sua tersenyum dingin. Lalu berkata dengan teguh kepada Raja Siluman Monyet. Namun Raja Siluman Monyet seperti tidak mendengar ucapan Anmos Suan. Dia hanya berteriak kepadanya, kuak kuak kuak. Anmos Suan terlihat bingung. Apa jangan-jangan terjadi kesalahan saat berlatih tadi? Seharusnya tidak. Sebenarnya Anmos Suan ingin menggunakan Raja Siluman Monyet untuk mengujinya. Dan dia mengira pelatihannya sudah cukup. Dan sekarang, Raja Siluman tidak hanya tidak menanggapinya, namun juga mengeluarkan suara yang tidak sama dengan identitasnya. Apakah kamu masih seekor monyet? Anmos Suan kesal. Tidak peduli bagaimana dia memberikan perintah, Raja Siluman Monyet tetap tidak bergerak. Karena itu, Anmos Suan tidak menanggapi monyet itu lagi. Dia mengayunkan tangannya, berkata kepada beberapa mayat iblis tingkat alam spiritual di belakangnya, dan berteriak, serang, habisi mereka. Anmos Suan melihat dari kejauhan, lalu dia tersenyum, dan bergumam, tidak disangka. Wanita ini ternyata memiliki cara untuk memusnahkan mayat iblis aku. Tidak biasa. Wanita ini tidak bisa dibiarkan. Beberapa mayat iblis alam spiritual menerjang keluar. Regi Dugu yang sedang berada di area perang sejak awal sudah sedang memanas. Dan para mayat iblis tidak berdaya saat menghadapi serangan Regi Dugu. Setiap energi pedang tertebas keluar. Puluhan ribu mayat iblis menghilang di waktu yang bersamaan. Namun mereka seperti tidak ada habisnya. Pasukan yang banyak tidak terlihat ujungnya. Regi Dugu dengan nafas yang berat memandangi mayat iblis yang tidak ada habisnya. Lalu tatapannya terlihat kelelahan. Regi Dugu menggertak giginya. Lalu dengan kesal berkata, yang benar saja. Kenapa aku harus datang membantu orang ini? Gadis kecil, aku harap kamu aman. Ekspresi Regi Dugu berubah. Dari kejauhan dia melihat belasan mayat iblis alam spiritual sedang menerjang ke arahnya. Regi Dugu langsung dapat melihat Hien Song. Wajahnya yang kanti seketika terlihat sedih. Dahulu sebelum Hien Song dijadikan mayat iblis, dia sudah berada di alam roh bumi. Dan saat ini dia dimurnikan. Kemampuannya sudah meningkat lagi. Dan yang lebih membuat Regi Dugu panik adalah, di sisi Hien Song, ternyata ada 3 paladin suci yang kemampuannya setara dengan dirinya. Aura suci dari paladin suci dengan natural mengendalikan energi iblisnya. Dari 3 orang yang dimurnikan itu, salah satunya saja sudah tidak bisa dia lawan. Terlebih lagi langsung datang begitu banyak. Vincent bersiap untuk mundur. Regi Dugu terlihat tertekan, lalu berteriak. Sebenarnya Regi Dugu juga tahu. Mundur? Kemana? Bagaimana mungkin bisa lari dari para petarung hebat itu? Seketika, belasan biarawan tingkat alam spiritual mengepung Regi Dugu. Seketika Regi Dugu memikirkan sesuatu di benaknya. Mereka semua datang untuk mencari dirinya.
Pregi Dugu yang kehilangan bantuan dari Vincent saat ini mulai kewalahan. Dia juga merasa beberapa alam spiritual ini memberikan dirinya tekanan yang besar. Pregi Dugu memandangi mereka semua dengan tatapan dingin. Pregi Dugu yang biasanya angkuh saat ini ternyata mulai putus asa. Pregi Dugu berubah menjadi cahaya datang, melesat ke atas langit. Para petarung itu segera mengikutinya. Mereka semua seperti sudah mengincar Pregi Dugu. Tatapan mereka terus tertuju pada Pregi Dugu. Yang anehnya adalah, mereka tidak langsung menyerang. Mereka hanya mengepung Pregi Dugu. Hal ini membuat Pregi Dugu bingung. Sudah jelas mereka bisa langsung membunuhnya. Namun kenapa mereka tidak bergerak? Kenapa? Anmos Suan berdiri di atas langit. Lalu bergumam, apa jangan-jangan gadis ini juga memiliki hubungan dengan Louis Lu? Karena Anmos Suan telah memberikan perjanjian. Mayat iblis tidak akan menyakiti kerabat atau teman Louis Lu. Namun sudah jelas Pregi Dugu adalah ras iblis. Kenapa dirinya tidak bisa menyerangnya? Renal yang ada di sampingnya memberikan Anmos Sua jawaban. Renal sembari mengangkat alis, sembari mendekati Anmos Suan, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan, tubuh Pregi Dugu ini bukan miliknya, tetapi raga milik istri Louis Lu yang bernama Hailie. Jadi dia termasuk keluarga dari Louis Lu. Kita tidak bisa mengusiknya." Anmos Suan baru ingat. Dia menggaruk kepalanya, ternyata aku melupakan hal ini. Baiklah, jika seperti itu, aku juga sudah berjanji pada Louis Lu untuk mengembalikan raga istrinya. Sekarang aku akan mengeluarkan jiwa dewa Pregi Dugu. Anmos Suan menarik nafas dalam. Kedua tangannya mengulur keluar. Lalu sebuah cahaya putih muncul, melayang di depannya. Selanjutnya, cahaya putih seperti pedang yang tajam dengan cepat menerjang ke arah Pregi Dugu. Pregi Dugu masih belum sempat merespon. Kepalanya sudah kosong. Cahaya putih masuk ke dalam tubuhnya. Seketika Pregi Dugu menjerit. Ekspresinya mulai meringkuk. Lalu darah tersembut dari mulutnya. Dan dia dengan lemas terkapar di atas tanah. Dia dengan kesakitan memapah tubuhnya dengan pedang. Darah mengalir dari tubuhnya. Dan dia menatap Anmos Suan yang ada jauh di sana. Dia merasa raganya seperti terkoyak. Bahkan kesadarannya sudah mulai pudar. Tubuhnya yang kecil juga mulai tersentak. Dan saat ini di dalam ibu kota kekaisaran, ada cahaya putih yang sama muncul, menghempas kegelapan, membuat dunia yang gelap sekali lagi menerima cahaya matahari. Dengan ibu kota kekaisaran sebagai pusat, awan hitam mulai pergi. Aura yang agung memenuhi seluruh area perang. Di waktu yang bersamaan, Pregi Dugu menjerit, melihat kondisi yang aneh. Anmos Suan mengerutkan alisnya, sepertinya identitas Pregi Dugu ini tidak biasa. Ternyata dia dapat mengerahkan kekuatan dewa dunia atas. Dia menoleh ke arah Renal, apakah wanita ini benar-benar putri dari Raja Iblis Langit? Renal segera menjawab, "Tuan, kamu juga tahu, ras iblis memang tidak normal. Dan hal ini memang sulit dibicarakan. Terlebih lagi, Raja Iblis Langit, kamu mengerti?" Anmos Suan mengangguk. Kemudian menoleh ke arah Pregi Dugu. Saat ini Pregi Dugu menjerit kesakitan. Kekuatan jiwa dewa terpancar keluar dari kelima inderanya. Perlahan-lahan membentuk bayangan. Dan yang membuat orang terkejut adalah, di belakang bayangan ini, ternyata ada sepasang sayap yang besar. Sayap itu memancarkan aura suci, membuat para mayat iblis mundur. Cahaya putih yang muncul dari ibu kota kekaisaran terbang ke arah medang perang. Ketika cahaya menyebar,
Sesosok raga yang sempurna seperti giok muncul di tengah udara. Jiwa Dewa Pregi Dugu mulai bergetar. Matanya terlihat ketakutan. Ketika jiwa dewa dan raga saling bersentuhan, Pregi Dugu menjerit dengan sangat keras. Ketika melihat semua ini, Vincent terkejut, lalu berkata dengan terkejut, "Gawat. Tidak disangka. Ternyata kamu Angel Area Barat." Bersambung. Bab 1222. Pelindung dunia spiritual. Wajah sosok itu dapat membuat semua pria menggila. Rambut pirang yang panjang, paras yang sangat indah. Tubuh indahnya juga memancarkan cahaya emas, memaksa para mayat iblis mundur. Di tengah medang perang, seluruh mayat iblis berhenti. Pregi Dugu menerjang ke atas langit, memandangi setiap sudut medang berat. Lalu suaranya muncul, membuat dunia seperti mendapatkan harapan. Dewa berkata, "Jika ingin cahaya, maka dunia ini akan memiliki cahaya." Dia memejamkan kedua matanya. Lalu suaranya yang bernada dingin menyebar ke setiap sudut. Ketika suaranya muncul, sekumpulan mayat iblis terkapar, lalu kehilangan kendali. Anmos Suan tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum mendekati Pregi Dugu. "Aku benar-benar tidak menyangka. Tuan putri dari ras iblis. Ternyata reinkarnasi angel dari dunia atas. Kamu datang ke area barat dunia spiritual ini. Bukankah hanya untuk ragamu?" Menghadapi pertanyaan Anmos Suan, Pregi Dugu tidak menjawabnya. Tatapan yang dingin mengeluarkan niat membunuh. Dia menatap Anmos Suan. Anmos Suan tersenyum dan berkata, "Hahaha. Tidak disangka. Aku berhasil menyadarkan Angel Area Barat dengan kebetulan. Meskipun kamu Angel, namun aku ingatkan, bencana puluhan ribu tahun baru dimulai. Jika kalian dunia atas ikut campur, akhirnya kalian seharusnya lebih paham." Pregi Dugu menatap Anmos Suan dengan tatapan datar, lalu memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, Tidak disangka pemulai bencana puluhan ribu tahun kamu lagi. Sekarang aku memang tidak berdaya padamu. Namun kali ini, mari kita selesaikan semuanya." "Wow, kamu masih ingat hal itu? Jika kamu tidak mengingatkanku, aku hampir saja lupa. Aku benar-benar merindukan hari itu." Anmos Suan tersenyum. Pregi Dugu segera memotong ucapan Anmos Suan. Lalu dengan kesal berkata, "Diam. Jika kamu bicara lagi, apakah kamu percaya sekarang aku akan membunuhmu? Baiklah. Kita tidak perlu membicarakannya lagi. Sepertinya hari ini aku tidak dapat mendapatkan ibu kota kekaisaran ini. Jika seperti itu, kalian berdua silahkan membicarakan masa lalu." Anmos Suan tersenyum. Dia mengayunkan tangannya. Belasan mayat iblis alam spiritual pergi. Ketika mayat iblis pergi, tidak tahu kenapa tiba-tiba kedua mata Hien Song memiliki perasaan. Dia memelototi Pregi Dugu sejenak. Sedangkan Pregi Dugu sama sekali tidak menyadarinya. Sedangkan ucapan Anmos Suan yang menarik perhatiannya. Seketika, Pregi Dugu yang sudah berubah menjadi angel, punggungnya terasa dingin. Ketika dia berbalik, dia melihat tubuh Hailey Ye yang sebelumnya terkapar di atas tanah, dan sekarang sedang memelototinya dengan kesal. "Hailey Ye." Pregi Dugu menunjukkan ekspresi yang kacau. Namun seketika dia membuang pikiran tersebut. "Salah. Orang ini bukan Hailey Ye. Pregi Dugu, kamu membuat aku menderita untuk menantikan hari ini. Karena tidak bisa menindak orang itu, maka hari ini, aku akan memberikan kamu pelajaran." Suara yang dingin muncul dari tubuh Hailey Ye.
Ekspresi Pregi Dugu berubah. Dia dengan terkejut bertanya, "Kamu Dewi Hailey?" Dewi Hailey menatap Pregi Dugu, "Sekarang kamu baru ingat. Namun, itu sudah terlambat. Apakah kamu tidak tahu? Ketika kamu sadar, seluruh dunia atas juga akan bangun." Hahaha. Dewa Hailey tertawa, "Sepertinya ini adalah takdirmu. Di saat aku mengaktifkan kekuatan dan membuka mata, ternyata aku bertemu denganmu. Hutang di antara kita sudah waktunya dihitung." Pregi Dugu juga tidak mau kalah. "Kenapa? Kamu kira aku takut padamu?" Dari tubuh kedua wanita yang cantik, dengan perlahan muncul energi yang kuat. Dua energi saling menghantam. Permukaan tanah membentuk parit yang besar. Ini adalah kekuatan dunia atas. Ketika Vincent merasakan kekuatan yang kuat ini, dia sepenuhnya ditaklukkan oleh energi ini. Dia dengan tercengang menatap kedua wanita yang sedang saling berhadapan di atas langit. Dia tahu jelas, pertarungan seperti ini, dirinya saja tidak pantas menyaksikannya. Louis Lu dan Yuro Jin baru saja tiba di kota Tiandu. Dia langsung merasakan aura yang tidak tertandingi. Louis Lu dengan tercengang memandang ke kejauhan. Ekspresinya terlihat rumit, sepertinya apa yang terjadi? Kenapa bisa muncul energi kuat yang seperti ini? Energi ini bahkan lebih kuat dari energi milik Ratu Laut Dalam. Energi yang asing dan familiar ini membuat seseorang merasa takut. Jika kedua energi ini benar-benar meledak, area barat dunia spiritual ini pasti akan hancur. Dan energi ini pasti bukan berasal dari dunia bawah. Di saat ini, Yuro Jin juga terlihat cemas. Dia segera menyimpan sikap arogannya. Lalu menatap Louis Lu dan berkata, "Muridku, sekarang kamu tidak bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Karena raga reinkarnasi dari dunia atas sudah bangun. Dua orang itu memiliki hubungan yang mendalam denganmu. Jika tidak terkendali, maka sebelum bencana puluhan ribu tiba, dunia spiritual mungkin sudah akan hancur." Louis Lu dengan terkejut menatap Yuro Jin. Lalu tercengang dan bertanya, "Kamu panggil aku apa?" Yuro Jin menatap Louis Lu dengan penasaran. Lalu tersenyum, "Muridku. Bukankah kamu muridku Yosu?" "Tidak. Seharusnya kamu Tuan Kaisar Siluman, Raja Tianxia." Louis Lu. Louis Lu merasa muram. Tatapannya saat menatap Yuro Jin terlihat rumit. Sebenarnya siapa? Kenapa bisa tahu identitasnya? Selain itu, setelah sekian lama, ternyata dia sama sekali tidak merasakan kewaspadaan. "Sudahlah. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dan juga tidak perlu mencurigaiku. Kemampuan kamu menyembunyikan energi ini memang hebat. Bahkan kamu bisa menyembunyikannya dari Ratu Laut Dalam. Kalau begitu orang biasa pasti tidak akan bisa mengetahui identitasmu." Yuro Jin tersenyum pahit dan berkata, "Namun semua hal di dunia spiritual tidak akan terlepas dari penglihatan aku, termasuk kamu." Louis Lu mundur beberapa langkah dengan waspada. Wajahnya menjadi pucat. "Apa maksudmu?" Ketika Yuro Jin melihat responnya, dia segera memberikan penjelasan, "Kamu jangan salah paham, Raja Tianxia. Alasan aku bisa melihat identitasmu, karena aku juga memiliki identitas yang spesial. Yang ingin aku katakan padamu adalah, sekarang jangan ikut campur dalam masalah dua wanita yang gila itu. Karena setelah kamu pergi, masalah akan semakin menjadi rumit. Masalah dari dua wanita gila itu, serahkan padaku saja. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera kembali ke ras siluman." Yuro Jin kembali berkata, "Reinkarnasi roh Dewi Eras Siluman seharusnya sudah bangun.
Mengendalikan reinkarnasi ras siluman kamu adalah yang paling penting. Louis Lu menatap Eurojin. Tatapannya terlihat kacau. Tidak disangka. Biarawan Dewa Emas yang biasanya terlihat biasa, sekarang ternyata mengalami perubahan begitu besar. Tetapi bukankah dirinya tidak mungkin pulang ke ras siluman begitu saja hanya karena ucapannya? Baiklah. Tidak perlu menebak lagi. Aku ada orangnya. Bersambung.